dimanapun Anda berada. Gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga sehat selalu ya, semoga dilancarkan semua urusannya, semua pekerjaannya, dimudahkan semuanya. Senang sekali pagi ini bertemu lagi dengan saya, Dr. Neovita, dalam acara Muardi Way. Dalam 1 jam ke depan, kita akan membahas materi yang saat ini tuh menarik banget, karena kita akan mengenal lebih jauh kuman yang bandel antibiotik. Nah, seperti kita tahu ya, banyak banget di pasaran, di luaran sana, masyarakat yang gampang beli antibiotik untuk mengobati gejala penyakit yang sedang dialaminya. Nah, itu sebenarnya kurang baik ya. Nah, saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya ahli di bidang tersebut, yaitu Dr. Pristiwawan, spesialis mikrobiologi klinik di RSUD Dr. Muardi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dokter. Monggo, perkenalan diri dulu, Dok. Perkenalkan, saya Pristiwawan Vendra Putra, dokter spesialis mikrobiologi klinik di RSUD Dr. Muardi. Ini dokternya masih muda banget, tapi pinter banget. Jangan salah, karena beliau ahli banget di bidang ini. Dan 1 jam ke depan kita akan membahas tentang ini lebih jauh lagi. Buat Sobat Muardi dimanapun, boleh kalau mau tanya-tanya, komen, mau kirim-kirim salam juga boleh di semua lini media sosial RSUD Dr. Muardi. Ada Instagram, ada Facebook, dan juga ada YouTube. Nah, kita sapa dulu nih Sobat Muardi yang udah ada di Instagram ya ini ya. Halo Mbak Melva Anggun, ada Mas Edi, Mbak Ima, ada Mbak Uli, Pak Sunyoto. Selamat pagi semuanya. Boleh kalau mau tanya-tanya silahkan ketik komennya ya. Terus di Facebook juga udah ada yang join. Nah, kita masuk ke materi dulu nih, Dok ya. Tentang kuman yang bandel antibiotik. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Dok. Mesti kan ini banyak banget yang penasaran. Mikrobiologi klinik itu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang apa sih, Dok? Mungkin itu dulu ya, Dok. Superficial dulu lah biar Sobat Muardi pada tahu, Dok. Monggo. Jadi mikrobiologi klinik itu adalah cabang ilmu kedokteran tentunya yang kita di sini bermain di bagian infectious disease, jadi di bagian penyakit infeksi, baik mulai dari penyebabnya, agentnya, kemudian mulai dari sampai dengan treatment, juga tentang prevention atau penanggulangannya, termasuk kita nanti bermain kalau zaman sekarang ada istilahnya PPRA, jadi termasuk kita menanggulangi tentang mengenai resistensi antimikroba. Juga kalau misal ada wabah itu kita ikut, intinya semua yang berhubungan dengan penyakit infeksi itu kami terlibat di situ. Memang sih kalau awam ya mikro taunya di lab gitu aja sih gitu. Tapi sebetulnya kita bisa masuk kita ke ward, ke ruang itu kasus multidisiplin seperti itu. Jadi tidak hanya melibatkan bagian klinisi saja, tapi kami juga bisa masuk ke intinya semua yang berhubungan dengan infectious disease kami bisa masuk ya, Dok ya. Justru sangat vital ya, Dok ya, sebenarnya ya, Dok ya, karena hampir semua cabang ilmu kedokteran itu memerlukan pengobatan yang pasti berhubungan dengan infeksi. Benar sekali, terutama kan, di tropis gini ya. Ini kan kita infeksi negara tropis ini infeksinya macam-macam, dan sekarang seperti ini kondisinya setelah pandemi, banyak juga yang ini dia resisten ya, Dok ya, antibiotiknya. Nah, mungkin sekarang kita masuk tentang bandel antibiotik itu ya, Dok. Berarti kan bahasa kita resisten gitu ya, Dok ya. Bisa dijelaskan ini ke Sobat Muardi nih, resisten tuh yang kayak gimana sih? Kalau aku nih batuk pilek nih beli di apotek nih kan ya banyak ya, Dok ya, banyak yang sekarang ini kita sama-sama tahu ya, di apotek nanti pada tanya sakitnya apa, batuk pilek gebreges, nanti udah dikasih obat 1 paket gitu. Nah, biasanya itu ada antibiotiknya. Nah, kayak gitu bisa bahaya ya, Dok ya, bisa menyebabkan resistensi juga ya, Dok ya. Mungkin kita jelaskan dulu tentang resistensi gitu, Dok. Monggo, Dok. Siap. Jadi ini tentang kuman yang bandel ya. Jadi kalau bahasa sekarang itu istilahnya adalah antimicrobial resistance. Jadi resistensi antimikroba. Maksudnya adalah bahwa kita tahu bahwa antibiotik itu salah satu obat di mana untuk mengatasi infeksi oleh karena bakteri. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan bakteri bandel di sini adalah si bakteri itu sudah nggak mempan lagi tuh sama antibiotik tuh. Wah, gitu ya. Nah, itu yang bahaya. Mungkin sekarang nggak kerasa, nggak kelihatan ya. Tapi sekarang ada istilah lagi namanya silent pandemic. Nah, itu ya dari situ. Jadi antibiotik dikit-dikit nggak kerasa resisten, nanti ujungnya di belakang tuh bom waktu. Nanti semuanya resisten gitu. Nah, kalau sudah resisten ya susah
dalam artian susah di sini adalah yang biasanya di treatment dengan antibiotik istilahnya paling gampang lah, paling mudah, sekarang gitu udah ya. nggak bisa dan harus naik ke lebih tinggi yang pastinya cost-nya akan naik, length of stay-nya untuk perawatan recovery-nya ya, juga pasti akan lebih bertambah lama panjang. ya, gitu. Belum lagi nanti kalau misal kita ketemu tuh agent atau bakteri yang sudah istilahnya udah kebal semua antibiotik yang kita punya. Nah, itu sudah sulit lagi itu. Susah ya, Dok ya. Tapi tetap akan diusahakan Pasti untuk akan memberikan pengobatan yang tentunya cocok itu ya, Dok ya. Makanya pasti karena seperti di RS Dr. Muhadir sendiri, kita ada laboratorium mikrobiologi yang memang khusus untuk melakukan pemeriksaan mana sih antibiotik yang cocok nih sama agennya itu siapa. Misal ada gitu infeksi, agennya siapa, antibiotiknya yang cocok apa, sehingga kita kalau memberikan terapi kita akan meng-guiding mana yang paling cocok antibiotiknya. Jadi tidak istilahnya buta semuanya di bom gitu ya, Dok ya, nggak dikultur dulu gitu ya, Dok ya. Nah gitu ya Sobat Muardi, itu tentang resistensi dulu biar nggak bandel sama antibiotik. Itu memang harus, sekarang ini harus waspada dengan mudahnya kita mendapatkan antibiotik di luaran sana. Kita ke Sobat Muardi dulu, ada yang tanya ini, Dok, dari Mbak Winda Wilda. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Saya mau tanya, kalau minum antibiotik kan harus dihabiskan. Misal kita lupa minum 1 tablet mungkin ya ini maksudnya. Nah, itu kita lewati atau kita minum di hari selanjutnya? Terima kasih, mohon dijawab. Monggo Dokter Kristi dijawab dulu. Jadi kalau memang kita antibiotik itu memang harusnya sesuai jadwal ya. Itu paling bagus sesuai jadwal. Cuman kalau kasusnya seperti Mbak Winda ya, Mbak Winda, kalau cuma terlambat 1, ya mau gimana lagi ya dilanjutkan, tetap kita lanjutkan saja gitu. Misal sehari 2 kali gitu. Itu kan artinya bahwa antibiotik itu ada konsentrasi di dalam darah. Kenapa diminta 2 kali? Agar konsentrasinya itu tetap tercapai gitu, Dok. Gitu. Nah, kalau seandainya kita skip 1, sebetulnya di dalam darah itu masih ada, tapi konsentrasinya sudah turun. Gitu. Sehingga kalau memang ya harusnya memang harus sesuai ya, Dok ya, harus sesuai. Cuman kalau memang kasusnya ya mau gimana lagi lupa, ya mau nggak mau kita ya lanjut aja gitu. Yang penting dihabiskan. Nah, seperti itu ya Mbak Winda Wilda ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Memang kalau kelewatan ya mau gimana lagi, kan memang jangka waktu tertentunya misalnya 2 kali udah terlewat nih ya, tetap dikonsumsi besoknya sampai habis ya, Dok ya. Berarti ya memang pasti dokter memberikan jumlah obat itu sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Memang biasanya dicoba dari yang paling dasar ya, Dok ya. Nah, selanjutnya nih, Dok, ada pertanyaan lagi? Oh, belum ada. Kita ngobrol-ngobrol lagi, Dok. Nah, ini kan saat ini yang tadi sempat disebutkan nih, Dok, silent pandemic itu, Dok. Itu gimana, Dok, maksudnya itu, Dok? Maksudnya silent pandemic adalah gini, Dok. Jadi AMR itu yang tadi saya bilang dia pelan-pelan, sekarang tidak terasa gitu. Tapi kenapa kita bilang pandemi? Karena AMR ini nggak cuma terjadi di satu negara, misal di sini, di seluruh dunia gitu. Dan sifatnya sama, pelan-pelan tapi pasti gitu. Dan AMR ini penyebarannya itu sangat sekali mudah. Jadi misal tangan saya nih ada tempelan nih yang sudah bandel gitu. Lalu saya salaman sama panjenengan gitu. Itu bisa kena juga. Oh, cepet gitu. banget ya, Dok ya. Ya memang tidak selalu langsung menjadi infeksi ya, karena kita punya sistem pertahanan tubuh. Beda-beda gitu, ya individu ya, gitu ya. imunitas tetap berperan di situ. Tapi kita kan ini ngomongin penyebaran ya, penyebaran sangat mudah. Saya megang gagang pintu, buka pintu, ya itu akan nempel ke situ juga. Iya ya, Dok, memang kayak gagang pintu, tombol lift dan sebagainya itu memang salah satu. Apalagi saya kayak gini terbang ke Singapura, ya itu juga bisa ke bawah. Makanya bisa worldwide spreading gitu yang sampai ke seluruh dunia gitu. Mungkin ya, Dok. Mungkin sekarang yang lebih menarik ini sih, Dok, bahwa kalau dulu itu resistensi antibiotik karena istilahnya kita fokusnya ke human. Ternyata tidak hanya faktor dari human. Oh gitu. Jadi kita sekarang ada istilahnya One Health. Jadi resistensi antibiotik itu juga terjadi, salah satu pengaruhnya itu dari penggunaan antibiotik yang tidak tepat pada misal agriculture atau mungkin pada kayak ternak dikasih antibiotik, namun tujuannya bukan mengobati infeksi, biar tambah subur, tambah gemuk, gede gitu ya, Dok ya. Tapi kan itu sebenarnya juga penggunaan antibiotik yang kurang tepat. Yang dikhawatirkan adalah
antibiotik resistennya itu termasuk itu entah itu genetiknya ataupun bakteri yang masih hidup sendiri, itu nanti bisa nyebar tuh kemana-mana. Sama yang kita yang mengkonsumsi gitu ya dok ya? Itu juga bisa kena. Tidak hanya mengkonsumsi, misal yang bersihin kandang gitu, pegang salaman sama dokter Neo nih, ya juga bisa ini nyebar gitu. Terus dokter Neo-nya nggak cuci tangan nih, itu makan. Ya dok ya, jadi cepet banget juga ya dok. Gak cuma kita karena ada orang yang infeksi, cuman dari sekitar kita yang mungkin kita nggak tahu ya dok ya, kayak petani di sawah, rumahnya dekat sawah, terus itu tadi ya dok ya, ternak-ternak karena sekarang kan banyak banget memang ya persaingan, mungkin kan sekarang susah, harganya naik turun dan sebagainya, mungkin berbagai cara digunakan untuk memperbaiki kualitasnya, tapi mungkin kadang kurang tepat ya dok ya dengan penggunaan seperti itu ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Mbak Pinky Laurenza 18. Izin tanya dok, saya ada autoimun SLE dan multiple lacunar infarct di kepala. Saya sering lupa minum antibiotik, lebih ke telat sebenarnya, dan tidak tepat waktu juga. Sering nambah dosis karena nyeri yang berlebihan. Menurut dokter itu bagaimana efek di tubuh ya dok? Adakah efek jangka panjangnya seperti saya yang punya banyak komorbid? Udah pus dengan autoimun ya ini ya. Dan juga ada multiple lacunar infarct di kepala. Mungkin berarti memang penggunaan antibiotiknya ini jangka panjang ya dok ya. Kalau kelewat gimana nih dok? Monggo dok. Mbak Pinky, ini kan sebelumnya untuk antibiotiknya itu yang memberikan apakah memang dari sebelumnya kan kalau ini kan sering kontrol dokter ya. Iya, kalau memang sering kontrol dokter itu berarti kan sesuai dengan indikasi, karena kalau yang belakang itu kan ada istilah nambah dosis sendiri ya. Ini udah termasuk self medication. Iya, ini makanya ini yang agak ya. Kalau memang itu sudah periksa ke dokter sebelumnya dan memang itu diindikasikan gitu, itu tidak masalah karena itu ada indikasi. Jadi sesuai dengan indikasi. Nah, kalau sudah yang sudah dosis menambah sendiri, kemudian antibiotiknya dipanjanginnya sendiri, nah itu yang tidak tepat. Nanti untuk efek jangka panjang untuk antibiotik sendiri, jadi antibiotik sendiri bukan suatu obat yang minum udah gitu. Selalu ada resiko. Baik resiko dari misal mungkin ke ginjalnya gitu, ataupun resiko yang hari ini kita bahas tentang resistensi antibiotik gitu. Jadi kalau memang tidak ada indikasi, lebih baik menurut saya sih nggak usah pakai gitu. Antibiotiknya di stok saja. Terus untuk masalah dosis, nah ini harus nggak bisa kita misal sakit gitu langsung dosis sendiri gitu tambahin, nggak bisa. Nanti mungkin kita bahas juga dok masalah gimana sih kiat-kiat untuk kita menghindari resistensi antibiotik gitu. Nanti kita bahas. Nanti mungkin ada video yang mau saya share juga. Oke. Nah gitu ya Mbak Pinky ya, mungkin untuk pengobatannya kan kalau ada autoimun dan infak itu mungkin kalau sudah dewasa pasti ke dokter penyakit dalam dan dokter spesialis neurologi ya. Itu memang mungkin bisa dikonsulkan untuk pemberian obatnya. Naiknya tuh nanti pasti juga dengan dokter TS tersebut ya, dengan spesialis tersebut. Tapi kalau misalnya dirasa nyerinya bertambah atau apa, sebaiknya jangan nambah dosis sendiri gitu ya. Untuk efek jangka panjangnya pasti sudah disesuaikan dengan kondisi Mbak Pinky saat itu kok ya. Semoga menjawab pertanyaannya ya Mbak Pinky ya. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Mbak Vivit Adisti. Dok, kenapa ada orang yang alergi antibiotik? Lalu bagaimana jika pengobatannya perlu antibiotik? Wah ini memang sering terjadi ya. Monggo dokter Wisti. Alergi, jadi antibiotik itu kan sebetulnya istilah antibiotik itu sebetulnya adalah antimikroba yang diperoleh dari suatu mikroorganisme gitu. Jadi bukan yang sintetik yang apa, tapi dari mikroorganisme. Nah sehingga karena itu dari mikroorganisme, memang ada orang itu kan kayak ya mungkin ada kandungan proteinnya juga. Jadi ada orang yang memang alergi terhadap tersebut karena namanya juga produk organisme. Gitu. Nah, untuk kalau memang ada pasien yang alergi terhadap antibiotik, itulah pentingnya setiap kali kita ya dok, kalau nanya ada alergi obat. Ada alergi obat selalu bertanya. Gitu. Tanya terus setiap ada karena pasien tanya terus. Mungkin dari pasiennya sendiri pun juga tidak tahu. Tidak tahu. Kalau memang ada alergi antibiotik, nggak usah khawatir Mbak Vivit, karena antibiotik itu banyak macamnya. Jadi nanti kita akan switch dengan antibiotik yang memang alerginya kemungkinan alerginya lebih sedikit, bisa kita ambil dari yang sintetik atau semi sintetik seperti itu.
Jadi nggak usah khawatir Mbak Vivit, karena memang kalaupun ada alergi dan ternyata diresepkan itu, mungkin bisa diinformasikan ke dokternya, ya dok saya alergi ini, pasti akan diganti dengan antibiotik yang lain jika memang betul memerlukan antibiotik ya dok ya. Atau kalau misalnya obat lain yang itu tidak bisa juga, pasti akan dicari obat antibiotik yang lain yang pastinya lebih cocok untuk Mbak Vivit, seperti itu. Yang penting kalau memang sudah tahu alergi, memang harus diingat terus ya dok ya. Pasien dan keluarganya, keluarga terdekat terutama pada saat pasien mengalami kekambuhan dan sebagainya, harus ada catatan tuh, alerginya ini tuh harus selalu. Pasti kami sampaikan ke pasien kalau ada alergi, dia dan keluarganya harus mengetahui alergi obat apa. Terutama memang antibiotik banyak ya dok ya yang alergi, memang banyak sekali untuk antibiotik itu terjadi reaksi alergi itu banyak gitu. Seperti itu ya Mbak Vivit ya. Atau mau itu dok, nyetel videonya dulu boleh, mungkin sambil nunggu ada pertanyaan lagi, monggo dok. Oke. Bagus banget dok videonya, bagus banget, dan ada 5 good habits ya. Memang ini perlu banget, mungkin nanti juga bisa dipost ini di media sosialnya RSUD Dr. Muardi. Ini memang habit yang perlu banget diketahui oleh Sobat Muardi, karena memang itu tadi seperti yang sudah disebutkan ya, self medication, terus obat antibiotik yang sisa masih dikonsumsi lagi, terus beli obat antibiotik sendiri. Bahkan ya, di marketplace Tokopedia nah, itu ada yang jual dok. Itu tuh banyak banget dok di marketplace. Emang kadang menyayangkan juga ya dok ya, apakah tidak ada pengawasan untuk keadaan jual beli seperti itu gitu, apakah mungkin dari marketplace-nya atau mungkin dari pihak-pihak yang berwenang. Kalau kayak gitu kan memang bebas, dan itu belinya banyak loh dok. Belinya tuh jualnya tuh nggak cuma satu emplek gitu, nggak satu kardus dok gitu. Jadi kan ya aduh kok serem gitu, dan orang beli kan kalau mungkin cara minumnya sehari berapa itu mereka bisa cari. Sekarang informasi sangat mudah dicari, cuman kan kapan minumnya, perlunya pada saat pasien sakit apa, itu kan mungkin banyak yang belum tahu ya dok ya. Jadi asal aja minum, ini bahaya banget. Sering itu juga misal pasien batuk pilek, itu sering banget. Kadang saya dengar sendiri tuh, ada orang di apotek itu beli gitu, batuk pilek minta ini amoxiclav. Nah itu gak cuma amoxiclav dok, amoxiclav langsung. Iya langsung amoxiclav gitu. Iya. Itu sebetulnya kan kalau untuk batuk pilek itu kan hampir karena viral ya dok ya. Jadi sebetulnya itu tidak akan penggunaan antibiotik itu tidak akan membantu. Misal minum antibiotik karena viral itu ini ya sembuh sendiri ya dok, self limiting gitu ya. 1 minggu sembuh. Itu sebenarnya bukan karena antibiotiknya gitu. Terus nanti belum lagi karena viral kan nyebar gitu, satu keluarga kena.
udah minum Minum ini semua. aja, nggak pakai punya saya. Nah, itu juga tidak dibenarkan. Iya. Gitu. Karena itu ya tadi penggunaan antibiotik yang tidak bijak, yang tidak sesuai dengan indikasi, ujung-ujungnya nanti di belakang. Nggak sekarang nggak kerasa. Nggak kerasa. Nanti di belakang tiba-tiba misal terinfeksi, sudah dapat yang sudah bandel, bandel amoxicillin sudah nggak lewat. bisa lagi. Nah, Ya. Kayak tadi ya dok ya, diperkirakan 2050 ini antibiotik sudah nggak bisa lagi Iya. untuk pengobatan. Itu bahaya banget terutama untuk anak-anak gitu ya dok. Dan ya. mungkin tambahan lagi dok, jadi kecepatan terjadinya resisten itu dengan penemuan antibiotik itu jauh jomplang dok. Jomplang, Jadi ya. resistennya cepat lebih sekali. cepat. Kemudian untuk antibiotiknya penemuannya itu bisa dibilang lambat. Belum lagi kalau sudah ketemu kan tahu kan ada uji klinis 1, 2, 3, 4. Nah, itu butuh waktu lagi. Perlu waktu lagi, nggak bisa ketemu langsung dipakai itu nggak bisa Sobat Muardi. Memang banyak banget uji klinis yang harus dilakukan sampai dinyatakan aman untuk digunakan pada manusia, masyarakat seperti itu. Jadi memang harus hati-hati banget, apalagi ini topik yang penting banget ya, karena memang antibiotik adalah hal yang sudah biasa banget di luaran tuh pada beli, beneran nggak cuma dokter, saya lihat sehari-hari tuh pasti pada beli, nyebut nama obat tuh yang kayak beli kacang aja lah gitu. Kita ke Sobat Muardi lagi nih, ada pertanyaan ini dari I'm Unicorn. Kenapa kalau dapat antibiotik selalu diminta menghabiskan dok? Monggo, ini tadi ya mirip-mirip yang tadi, cuman bisa lah. Jadi kenapa kok kalau seandainya kita ini settingnya berarti untuk rawat jalan ya dok ya? Rawat jalan, kenapa minta antibiotik untuk dihabiskan? Jadi antibiotik itu sudah disesuaikan untuk waktunya. Jadi untuk waktu kayak kita tidak boleh menggunakan antibiotik itu underuse, jadi kurang dari, jadi nggak boleh misal mungkin 2 hari, misal minum antibiotik 2 hari, oke, enakan gitu. Itu kita belum boleh stop, Kak. Istilahnya kumannya masih pingsan lah, masih terkapar gitu. Belum mati, masih terkapar. Jadi dan pada waktu terkapar itu kemungkinan nanti misal di stop ya, terjadinya bandel tadi itu bisa sangat terjadi gitu. Sehingga kenapa kok kita selalu minta dihabiskan, ya itu biar full course, istilahnya adalah komplit satu dosis penuh seperti itulah dok. Jadi tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh dikurangi gitu. Kalau memang satu komplit dosis penuh itu tidak ada perbaikan, nah itu kan berarti kemungkinan sudah terpapar dengan yang sudah bandel tadi. Dia terkapar belum mati, jadi begitu suatu saat dikasih lagi dia udah nggak mempan. Jadi gitu. mungkin kalau misal dikasih sudah melengkapi komplit gitu ya, katakan 5-10 hari komplit gitu, terus kemudian masih belum ada perbaikan, ya itu waktunya memang harus kontrol ya, bukan beli lagi atau ditambah, berarti kontrol sendiri. Karena kemungkinan ya bisa jadi obatnya yang tidak sesuai dengan target penyebab infeksinya, atau mungkin sudah tadi terinfeksi dengan yang sudah memang sudah bandel tadi. Bandel tadi ya, seperti itu ya. Ini Mbak atau Mas I'm Unicorn, semoga menjawab pertanyaannya. Ini Mbak Winda, dok saya mau tanya. Ya boleh Mbak, silahkan tanya ya. Tapi belum diketik pertanyaannya. Monggo Mbak Winda, kalau mau tanya silahkan diketik aja pertanyaannya. Dok, tadi kan ada 5 good habits. Tadi mungkin bisa di stop, di pause waktu 5 good habits ini biar Dokter Pristi bisa menjelaskan nih ke Sobat Muardi 5-5-nya apa aja. Jadi biar terngiang-ngiang terus ini dari Sobat Muardi ini. Ada 5, adopt these good habits. Monggo dok. Oke, sebelum kita masuk ke yang good habits ini, sebetulnya yang utama untuk mencegah kita infeksi resisten itu adalah satu, ya mencegah terjadi infeksi gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidup sehat. Contohnya jangan lupa cuci tangan. Karena cuci tangan kan baru happening karena kemarin ada COVID ya dok ya. Sebelumnya kan dipertanyakan. Gitu. Ya udahlah. Jadi salah satu dari healthy habitnya atau habit sehat itu adalah dengan cuci tangan. Kemudian seperti apa? Kita membersihkan, mencuci alat makan dan sebagainya, salah satu good habit. Kemudian salah satu juga untuk pencegahan infeksi adalah kita melakukan vaksin. Gitu. Jadi sebenarnya vaksin itu juga salah satu cara untuk kita terhindar dari mungkin mikroba yang sudah kebal, yang sudah istilahnya bandel tadi. Misal kayak vaksin tuberkulosis gitu. Sekarang kan juga sudah banyak tuh tuberkulosis yang sudah banyak yang bandel gitu. Nah, dengan adanya kita misal vaksin dari depan itu kemungkinan kita terkena yang bandel itu akan lebih dikurangi. Berkurang gitu ya dok ya. Kemudian barulah kita masuk ke penggunaan antibiotiknya ini.
betul. Jadi judul besarnya adalah penggunaan antibiotik bijak. Nah, Ya. jadi antibiotik bijak ini yang pertama jelas harus sesuai indikasi gitu. Nah, kalau seandainya kita sakit tuh, ya kita akan lebih baiknya kita berobat lah dok. Jadi kita bisa tahu apakah kita membutuhkan antibiotik atau tidak Ya, gitu. betul sekali. Dan pasien boleh loh misal ke dokter neo gitu, terus nanya, dok saya butuh antibiotik nggak nih? Gitu. Itu bisa. Tapi nanti kalau memang tidak ada indikasi ya dok, tidak perlu, jangan maksa. Ya, gitu. Nanti ada yang maksa, saya mau antibiotik nih dok. Gitu. Ya ada sih dok, memang ada yang seperti itu ada. Karena memang itu tadi mindset di masyarakat, balik lagi dikiranya dengan antibiotik tuh bisa mengobati gejala yang sedang dirasakan secara cepat gitu loh dok. Jadi kan, dan kadang ya itu seperti yang dokter tadi sebutkan, minum antibiotik cuma 2 hari yang nggak sesuai porsinya gitu, jadi kan ya kadang menyayangkan juga. Itu sudah jadi bad habit sebenarnya, bukan good habit, bad habit di masyarakat yang ada sekarang. Mungkin pasien juga boleh nanya dok, misal dokter neo nih, oh ini ada infeksi bakteri gitu, dokter neo ngasih antibiotik, itu juga menurut saya boleh kok pasien bertanya, boleh banget, ini antibiotik saya butuh nggak dok gitu, kayak gitu boleh, nggak apa-apa kita menanyakan, karena itu salah satu pasien ya dok ya, menanyakan masalah terapi itu bisa gitu. Bisa banget. Kemudian itu yang pertama, karena sesuai indikasi atau tidak. Yang berikutnya adalah jadi penggunaan antibiotik itu ya tadi harus complete course, jadi kita harus complete dosisnya lengkap gitu, nggak boleh yang tadi underuse dikurangi atau mungkin dilebihi atau mungkin ini dok yang harusnya 4 kali sehari gitu ya dok, aduh di courting aja 2 kali sehari, nah itu nggak bisa, suka lupa kayaknya. Itu juga jatuhnya nanti underuse. Nah kalau sudah underuse ya itu memicu terjadinya yang tadi pada bandel-bandel itu ya dok. Gitu. Terus apa lagi nih dok? Oh ya ini yang sisanya jangan nanti misal 2 hari juga sembuh, nanti saya simpan buat keluarga atau buat temen, atau nanti kalau saya sakit lagi nih ada bisa gitu. Minum lagi. Nah itu enggak. Betul sekali. Kemudian never self medicate, nggak boleh kita ngobatin Nyobatin sendiri dia dengan sendiri. antibiotik gitu, karena sebetulnya antibiotik itu adalah obat keras ya dok ya, jadi nggak bisa kita beli sendiri, itu harusnya tidak bisa, harusnya tidak bisa. Harusnya nggak bisa. Dan never use, jadi yang tadi yang jadi nggak bisa kalau sudah memang sisa ya. Sebetulnya dipertanyakan sih dok, kenapa antibiotik itu bisa sisa ya, gitu loh. Betul banget. Itu. Biasanya memang ngasihnya udah pas ya dok ya kalau antibiotik memang, kecuali kalau yang gejala-gejala tertentu mungkin kan KP atau jika perlu PRN gitu ya. Tapi kalau antibiotik biasanya diberikan sesuai 2 kali sehari ya, mungkin dikasih 10 untuk 5 hari gitu. Memang biasanya kalau antibiotik sih pas ya dok ya. Kalau bisa sisa mungkin itu tadi kelewatan gitu. Oke lah, sekali 2 kali bisa, tapi kalau kelewatannya potongnya jauh itu jatuhnya nanti underuse tadi dok. Gitu. Terus kumannya nggak jadi mati, dia nggak jadi mati, malah jadi strong nanti dok. Jadi strong dia karena itu sudah nggak mempan lagi dengan obat tersebut. Mungkin juga ini dok yang menarik, saya sebenarnya ini dok punya pertanyaan, gimana sih kalau misal kita obat antibiotik gitu, kita ngomongin antibiotik sisa gitu, buangnya gimana ya? Nah, kok kayaknya nggak ada yang nanya ya, saya sendiri yang nanya. Iya, mau dok, buangnya gimana dok ya dok? Gitu. Kalau sisa berarti karena dia nggak minum atau mungkin dikasih lebih? Kalau nggak kasih lebih mungkin karena dia kontrol kembali, kemudian memang nggak cocok, kita change gitu, kita ganti gitu, otomatis kan sisa kan itu. Nah, terus buangnya gimana tuh? Nah, jadi buang antibiotik nggak boleh ya langsung dicemplungin ke toilet, plung gitu, atau mungkin dibuang ke sungai. Itu juga memicu resistensi dok. Gitu. Jadi resistensinya nggak buat kita, tapi bermula dari lingkungan. Nah, aduh kompleks banget ya dok ya berarti. Kita tahu bakteri itu di mana-mana, bahkan mungkin hidup lebih dulu daripada manusia ya dok. Jadi dia ada di mana-mana dan dia pun juga makhluk hidup yang ya sama kayak kita, ya mana juga terancam ya dok. Pasti kita kan beradaptasi gitu. Betul sekali. Nah, itu kita nggak bisa buang langsung sembarangan gitu. Yang disarankan itu kalau memang ada, tapi setahu saya di Indonesia belum ada ya dok. Jadi ada suatu kayak misal kalau sampah itu kayak pengepulnya, jadi kita kumpulin di situ gitu. Nanti kita istilahnya kita buang secara benar gitu. Atau kalau nggak ada, jadi kalau misal di rumahan gitu nggak apa-apa sih sebenarnya dibuang, kita buang ke ini ya istilahnya sampah rumah tangga. Tapi caranya adalah dibukain, misal kita tablet gitu ya dok, itu kita bukain semua, kita hancurkan. Kalau sudah dihancurkan, kita masukkan dalam plastik yang ada sealnya, pokoknya nggak bisa dibuka, tapi di situ ditambahin
ditambahin entah itu pasir, entah itu ditambahin kalau yang pada punya kucing tuh kan ada apa namanya yang pasir Iya, buat buat kucing itu ya, kucing bisa. itu. Tujuannya apa? Biar itu kalau kita buang utuh, salah satunya nanti biar tidak diambil orang. Nah, gitu. betul sekali. Ya, Jadi memang kita kasih iya. seperti itu, kita hasil kita masukkan ke sampah rumah tangganya, Sampah oke. ya. Terus kalau memang yang sudah berlabel ya kita buang labelnya. Buang labelnya itu penting banget ya dok ya. Nggak boleh tuh buang antibiotik langsung ini dilihat nemu bersih nemu ini udah kadaluarsa langsung buang, tidak boleh. Paling nggak dibuka dulu, Ya, ada etiketnya diceplok lah. dulu lah, dihancurkan dicampur. dulu, diwadahin, monggo pakai plastik yang kecil-kecil gitu yang ya. penting ada atau- sealnya jadi dia tidak atau mengkontaminasi lingkungan gitu. langsung dibuang, bisa dicampur dengan pasir dan itu tadi biar tidak berbahaya untuk lingkungan dan tidak dikonsumsi ulang oleh orang lain gitu ya. Ada pertanyaan lagi nih dok dari YTH 15 IDM ya, entah bacanya ini gimana. Izin bertanya dokter, apakah nggak apa-apa antibiotik disisakan? Soalnya dapat resep baru dan ada antibiotiknya juga. Izin, terima kasih. Disisakan? Berarti ya mungkin yang tadi dok, jadi ada mungkin Pengulangan gitu dok? pengulangan atau kalau nggak pengulangan yang tadi dok, jadi ada penggantian antibiotik. Oh, gitu. ganti antibiotik. Berarti kan yang lama di stop kan dok, yang lama di stop kita gunakan antibiotik yang diberikan yang baru. Ya kalau itu kan beda cerita ya dok ya, karena sisanya karena memang mungkin tidak cocok atau mungkin sama dokternya ya tadi tidak cocok atau mungkin ada reaksi alergi atau istilahnya kita tidak bisa menggunakan antibiotik yang pertama gitu. Itu ya mau nggak mau di stop kan dok ya, itu nggak masalah disisa, tapi nanti proses nggak boleh disimpan buat suatu saat ya dok ya. Yang penting itu mau dibuang bisa dengan metode seperti tadi atau dibuangnya nanti juga nggak apa-apa, tapi yang penting pesannya satu, bukan berarti next time sewaktu-waktu minum itu dipakai, jangan ya. Itu Mas atau Mbak YTH 15 IDM, jika mau dibuang silahkan, jika tidak dibuang pun ya monggo, cuman tidak untuk sewaktu-waktu diminum untuk dipakai gitu. Jadi niatnya itu. Nanti jangan berbeda jangan buat jogo-jogo terus nanti batuk pilek langsung minum, jangan kayak gitu ya. Nah ini kita geser dulu ke Facebook ya ini ya. Dari Mbak Wina Asri, Assalamualaikum Dr. Pristiawan dan Dr. Novita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penyintas autoimun dengan SLE, RA, Sjögren, dan saya ada riwayat asma, bronkitis, sinusitis. Saya sering mengalami ISK berulang dan seringkali dari DPJP dari DPJP memberikan antibiotik untuk ISK-nya. Kadang asma alergi yang sering kambuh. Saya ada gastritis kronis, sudah erosif, sama. Dan kalau minum antibiotik sering mengalami kontraindikasi di lambung. Kadang antibiotik belum habis, sering harus ke IGD karena mengalami muntah darah. Jadi saya banyak jenis antibiotik. Yang mana? Oral yang resisten itu dok. Antibiotik oral yang resisten. Jadi hanya bisa lewat injeksi. Gimana solusinya dok? Aduh banyak sekali. Terima kasih pertanyaannya. Ini pengalaman pribadi dan semoga kami bisa menjawab pertanyaannya ya. Ini SLE, RA, Sjögren, asma, bronkitis, sinusitis, dan tentunya banyak komorbid, sering ISK, ya wajar ya, kompleks, dan memang perlu diberikan antibiotik untuk ISK-nya. Tapi kan antibiotik asma alergi dan gastritis erosif memang ya itu tadi dok, dua mata pisau. Pemberian obat memang ke lambung, obat keras. Balik tadi seperti yang disebutkan Dokter Pristi, antibiotik ini sejatinya obat keras ya. Jadi nggak boleh sembarangan karena selain resisten bahaya bandel di lambung juga bisa sampai erosif karena gampang banget minum obat gitu. Ini sampai hematemesis ya, sampai muntah darah ya tadi disebutkan ya. Nah ini gimana? Sudah nggak mempan dengan oral, antibiotik oral, bisanya dengan injeksi. Ya, gimana? Monggo dokter. Kompleks ini banget kasusnya dok, kompleks. Jadi kita mulai dengan preventable-nya dulu ya dok ya. Jadi preventable-nya dulu ini kan suka diberikan antibiotik untuk SK-nya. Ya itu kan memang ada indikasi, jadi memang butuh antibiotik. Nah mungkin sebelumnya ke habits-nya tadi dulu dok. Jadi secara preventable-nya itu balik lagi ke habits-nya dulu. Jadi kita kupas ini berdasarkan mulai kita terapkan yang tadi dok. Jadi mulai dari habits, bagaimana itu kan ISK ya di kelamin ya dok ya. Jadi bagaimana cara
kebersihannya, bagaimana cara menjaganya, higienitasnya gitu ya. Kemudian cuci tangan dan sebagainya. Intinya kita di habitnya dulu gitu. Untuk mencegah terjadinya infeksi yang tadi dikatakan di depan itu. Yang pertama itu. Ditambah lagi kan Mbak Wina itu juga ini ada SLE, ada Sjogren's syndrome yang notabene kemungkinan ada gangguan dari imun juga kan dok. Nah, sehingga proteksinya harus lebih tuh. Lebih gitu. ekstra memang harus lebih apa ya, lebih concern dari yang lain karena berarti kan lebih mudah ya untuk terpapar terinfeksi. Yang pertama itu harus hati-hati juga ya. Hati-hati dari habitnya itu harus berhati-hati seperti itu. Kemudian lanjut nih berikutnya, kalau memang sudah terjadi ISK gitu dan sudah resisten semua gitu ya dok ya, dan tinggal injeksi gitu. Kalau itu sudah gimana itu? Iya, dok. Ya, karena memang tadi yang saya bilang bahwa silent pandemic tadi dok, nggak kerasa depannya, lama-lama nanti baru kerasa di akhir mungkin ya gitu. Langsung tinggal injeksi seperti itu. Jadi kalau memang itu akan disarankan pasti akan dilakukan kultur dulu dok. Kalau sudah memang sering pakai antibiotik dan sebagainya, yang kita curiga bahwa itu kemungkinan besar ada resistensi, itu akan lebih baik kita lakukan kultur dulu dok. Jadi biar kita tahu mana yang pas gitu, antibiotik yang pas. Jadi kita nggak meraba-raba lagi gitu. Dan memang kalau sudah sampai resistennya banyak gitu ya dok, ya biasanya first line sih, kayak optionnya, treatment optionnya ya injeksi dok. Gitu. Injeksi, gitu ya. Gitu. Jadi mungkin kalau satu itu sudah selesai gitu infeksinya, ya mulai dari awal lagi dok. Jadi kita pencegahan dulu secara habit. Habit dulu memang. Karena kasusnya ini kompleks ya Mbak Wina ya, ini sudah dikultur dok. Iya, kalau sudah dikultur ya kita ngikut dari ini dok, hasil kulturnya. Jadi kalau memang itu injeksi, iya kita nggak ada ini lagi dok, ada pilihan gitu. Karena memang ya itu tadi sudah sempat disebutkan oleh Dokter Pristi bahwa perkembangan penemuan antibiotik dengan terjadinya resistensi itu jomplang banget. Emang resistennya gampang banget sekarang karena habit kita memang kebanyakan sudah kurang baik, udah jelek di masyarakat. Kita juga mungkin kadang juga kurang berhati-hati. Penemuannya masih itu aja antibiotiknya. Nah, dan yang efektif meropenem. Nah, itu ya, baiklah. Obat dewanya sekarang dok, meropenem dok. Tapi jangan salah dok, meropenem udah sering dipakai. Udah banyak yang resisten juga dok. Jadi padahal biasanya ini dijadikan sebagai tandem terakhir ya. Tapi sudah mulai banyak yang resisten juga. Karena ya tadi kembali lagi dok, antibiotik itu nggak bebas resiko. Jadi selain resiko efek sampingnya juga resiko terhadap resistensi. Karena mungkin kita minum ini ya dok, kita injeksiin meropenem gitu dok. Itu bakteri yang memang dia nggak bandel, ya sudah dia mati gitu. Nah yang sudah memang bandel terhadap meropenem ya itu malah nanti bisa berkembang. Jadi penggunaan antibiotik sendiri pun yang tadi saya bilang tidak bisa yang kayak obat misal kayak paracetamol gitu, nggak minum nggak ada masalah gitu. Itu ada efek di belakang gitu loh. Ada jadi kita menggunakan antibiotik itu kayak di eman-eman gitu dok. Jadi nggak langsung kita pakai semua gitu. Nah untuk kasus dari Mbak Wina ya, Mbak Wina ini kan karena efeknya tinggal meropenem, itu untuk per oralnya memang tidak ada dok. Jadi belum ada ya, semoga belum. Itu untuk susah kalau ini sudah terjadi ISK ya dok, ya terapinya memang harus masuk antibiotik meropenem tersebut. Gitu. Mungkin kan Mbak Wina juga ini ya dok ya, kalau seperti ini mungkin rawat inap ya dok ya berarti ya. Rawat inap, kalau rawat inap mesti pengawasannya lebih baik lah ya untuk memberikan seperti ini. Nah, jadi memang tidak untuk sehari-hari merasa ISK terus Mbak Wina beli di luar gitu, emang jangan ya. Jadi kan karena memang sudah ada beberapa apalagi penyakit. Kalau sudah memang sudah tahu misal banyak komorbid. Iya komorbid, nah, memang. Itu memang saran ya harus. Betul kalau ada apa-apa ke rumah sakit aja memang. Itu. Saya juga alergi dengan levo itu oral yang sudah itu juga ya dok ya, yang tinggi juga sudah alergi juga. Aduh ya, jadi memang apa ya, special case kalau ini ya, special case. Memang untuk penanganannya memang, dan apalagi dengan ada komorbid beberapa, memang sebaiknya kalau ada keluhan langsung
konsul ke poli atau apalagi kalau seperti ini yang kan tadi sudah ya? kompleks ya dok, dalam Kompleks. artian kita tidak bisa melakukan terapi dari satu disiplin ilmu Betul. gitu, apalagi ada alergi, ada Sjogren syndrome, Iya, ada ada Sjogren. RA-nya juga gitu ya, ini kolaboratif dok, Iya, jadi harus iya, kolaboratif alergi gitu. imunologi nanti Ya itu juga internalnya, main juga nanti kita kerjasama, kita collab mikro, gitu, collab. dari misal dari mikro kami menyarankan ini gitu, nanti dari divisi atau TS yang lain itu seperti apa, nanti jadi kita tim gitu. Tim biasanya, dan Kalau di sudah Muardi sudah kompleks, ada juga sudah ya ada Mbak Wina pun semuanya. misalnya ke Muardi pasti juga sudah sering bertemu, bahwa walaupun nanti Mbak Wina ketemunya dengan TS yang lain yang mungkin dari TS penyakit dalam sebagainya, di belakangnya pun bekerja sama dengan Kerjasamanya. tim mikro salah satunya jelas masuk di situ, karena dengan kasus yang sespesial ini pasti banyak Ya, disiplin jadi- ilmu yang masuk seperti itu Mbak Wina. Memang untuk oral sulit ya, Sulit untuk kalau kasus sudah ini kasus ini sulit. level sulit, bisa Mungkin nyampe yang bisa ropenem, yang bisa nggak ada dikerjakan ya itunya. nanti itu dok, yang good habitnya aja Iya, sih dok, mungkin nanti prevention. saat ini yang bisa digunakan betul sekali preventionnya. Jadi Mbak Wina mungkin mencegah untuk supaya tidak terjadi alergi. Mungkin kalau seringnya ISK ya Iya. supaya tidak terjadi ISK. Cuman memang mungkin sulit ya dengan berbagai itu tadi. Double lah usahanya ekstra kalau untuk riwayat autoimun seperti ini. Seperti itu ya Mbak Wina ya. Misalnya masih ada yang ingin ditanyakan bisa chat lagi, ditanyakan lagi. Kami akan berusaha untuk menjawab semaksimal mungkin. Terus kalau misalnya ada keluhan bisa ke poli, atau misalnya seperti tadi kan disampaikan sampai muntah darah dan sebagainya, dapat langsung ke IGD seperti itu karena masuk emergency ya, seperti itu. Kita geser ke Instagram lagi, ada Mbak Winda. Oh, ini pertanyaannya sudah diketik Mbak Winda. Dok, kalau sudah resisten antibiotik penanganannya bagaimana selanjutnya? Oh, tadi sudah sempat, tapi nggak apa dok, dijelasin lagi dok. Kalau sudah resisten ya Mbak Winda ya. Sebut resisten antibiotik A yang sudah sering ada di pasaran dok. Ya mungkin. Ayo jelasin dok. Oke. Oh, ya, monggo. Jadi kalau sudah resisten, otomatis dari penampakannya pasti nggak sembuh ya dok ya, pasti nggak sembuh gitu, pasti nggak sembuh, otomatis akan kontrol lagi gitu. Nanti dikontrol. Kalau sudah memang demikian akan lebih baik dok. Itu kita lakukan kultur tadi dok. Kultur. Kita akan lebih baik seperti itu. Kalau mau gitu. kultur gimana dok? Oke, Silakan, siap. silakan. Kalau mau kultur Caranya gimana ini? Gitu. tergantung sakitnya dok. Tergantung ya, tergantung ini kan sakitnya global. sebenarnya Jadi ya. mungkin kalau di bukan dirawat inap ya dok. Mungkin kalau di luar ya mungkin pneumonia gitu ya dok, radang paru gitu, radang paru. Kan itu keluar dahak tuh dok. Iya. Nah, itu kita nanti akan kultur dari dahaknya itu dok. Cuman untuk pot dahaknya juga nanti kan kami sediakan. Jadi mungkin kalau memang berkenan untuk kultur itu kita di RSUD Muardi pun juga bisa gitu. Jadi nanti kita bisa datang saja langsung ke lab, kan sudah ada lab integrasi di bawah, nanti kita akan lakukan pengambilan sampel di situ dok. Gitu ya, nanti kita kerjakan gitu. Soalnya kan kalau di kami ya dok, di mikrobiologi pengambilan sampel itu juga harus menggunakan prinsip istilahnya aseptik dok. Jadi harus nggak sembarangan kita ambil. Nanti yang tumbuh bukan ini, bukan penyebab sakitnya, malah ini kontaminan ini dari luar, dari tangan atau dari mana. Nah gitu. Jadi juga pengambilan kultur itu juga harus hati-hati ya. Jadi kultur bisa darah, bisa dahak, bisa tadi mungkin kalau ISK kita ambil dari urin. Iya, gitu. urin, betul sekali ya. Memang nanti tergantung sakitnya ya. Biasanya kan kalau misalnya ada keluhan datang ke TS sesuai keluhannya, nanti misalnya perlu antibiotik, akan disarankan untuk kultur. Kalau mungkin pertama empirik dulu dok. Jadi ya kasih mungkin sesuai dengan standarnya juga, sesuai penyakit tersebut. Nah nanti kalau mungkin tidak ada perbaikan, mungkin ya tadi dok bisa disarankan untuk kultur. Tapi bisa dok, misalnya pasien datang ujuk-ujuk datang, dok saya pingin kultur gitu, bisa dok? Saya ada riwayat tadi, misalnya saya bawa ronsen nih, pneumonia nih, di lab integrasi yang bawa. Dok saya nih ada pneumonia, saya pingin kultur sputum dahak gitu, bisa gitu. Berarti kan permintaan sendiri. Di bawah saya bisa dok, kan bisa itu ya? hitungannya kan permintaan sendiri. Kalau permintaan sendiri mah bebas dong. Iya, permintaan sendiri bebas ya. Itu kayak soalnya kan di klinik-klinik swasta ada banyak ya dok ya, ada bisa soalnya. Mungkin di lab swasta pun juga ada yang kita bisa mau kultur itu cuman ya agak ini ya dok ya.
mungkin kan ya siapa tahu mungkin kan sudah kesadaran resistensinya kan mungkin sudah banyak juga pengen tahu karena memang sebenarnya juga banyak yang mulai menyadari bahwa aku tuh udah nggak mempan pakai ini, udah nggak mempan pakai obat ini ya, sebenarnya udah yang anu ya. Tapi ini ya jangan terus yang lain beli gitu yang ya. lain. Nah itu loh masalahnya tuh udah nggak mempan pakai ini, terus ke apotek mbak mau beli yang ini. Cuman memang tetap anu kok beberapa masih mewajibkan resep dari dokter. Itu yang bocor juga banyak dok. Bocor banyak ya seperti itu. Ya cuma antibiotik kok dok. Maksudnya saya dapat pasien pun di IGD kan di sini pusat rujukan tuh yang obat-obat yang opioid pun bocor juga banyak. Jadi kan loh ya, dok, kaget sendiri karena kita nggak tahu ya dok kok bisa dapat obat seperti itu dengan bebasnya. Itu lagi di marketplace seperti itu ternyata. Jadi kan serem ya dok, aprosol dan sebagainya itu kan bisa bocor. Itu kan ya antibiotik juga di apotek ada beberapa yang sesuai aturan, ada yang nakal, yaitu di masyarakat seperti itulah ya dia. Dari Mbak Miftah W, ilmu yang bermanfaat Dokter Pristi. Terima kasih, sukses selalu kasih ya Dokter Miftah. Terima kasih juga. Ini Mbak Wina ya. Oh ini Mbak Wina lagi dari Facebook dok, tanya lagi. Saya kultur terakhir waktu mondok di Muardi bulan Juni kemarin, berarti bulan kemarin, dengan koloni bakteri 75.000 dan terjadi peningkatan leukosit urin positif 4, bakteri urin positif 4 juga. Saya kontrol rutin di poli alergi imunologi gastronefro, penyakit dalam ya dok ya. 75.000 koloni bakteri. Apa kalau terjadi serangan asma dan batuk kronis yang memerlukan antibiotik, apa harus dirawat? Kalau asma exacerbasi memang sebaiknya ke IGD ya Mbak Yawina ya. Memang kalau exacerbasi akut dan persisten sedang berat memang sebaiknya ke IGD, karena kalau di terapi sendiri ya tadi dok gitu kan kita tidak bisa terapi juga sendiri gitu kan. Untuk waktu terjadi serangan asma itu kan kita kan juga istilahnya harus cari tahu dulu kan apakah dia bakterial atau apakah viral atau malah bukan infeksi gitu kan dok. Jadi tetap kita ya harus itu dok ya dok, periksa ya dok, maksudnya mau IGD atau di mana harus periksa dulu apakah ada indikasi antibiotik masuk atau tidak gitu. Seperti itu ya. Kalau batuk kronis, kalau misalnya serangan asma mungkin ringan dan batuk. Kalau batuk kronis mungkin bisa ke poli ya dok ya. Kan nanti kan kita mungkin ya pengecekan apakah mungkin kan sekarang ada juga tuberkulosis juga kan dok. Jadi kita harus istilahnya kita lakukan pemeriksaan untuk pengecekan penyebab dari batuk kronisnya itu apa gitu dok. Intinya ini dok, antibiotik itu bukan obat segalanya dok. Obat segalanya bukan. Jadi emang dicari kausanya dulu ya Mbak Wina ya untuk batuk kronisnya dan juga asmanya tuh sebenarnya ada hubungannya dengan infeksi bakteri, virus, viral dan sebagainya. Terus kalau yang tadi, yang Juni tadi berarti mungkin sudah diberi yang tadi ya? meropenem tadi ya berarti ya dok ya, masih sensitif meropenem ya berarti ya. Meropenem. Leukosit urin positif 4, bakteri urin positif 4 juga ya. Sementara ini mungkin masih bisa ya dok ya dengan meropenem ya. Cuman memang enggak, tentu kalau pemberian meropenem nggak bisa beli sendiri, nggak bisa, memang harus indikasi dan biasanya dirawat inap. Kalau meropenem kayaknya di apotek nggak bisa beli nggak sendiri. Bisa juga, jelas itu tidak bisa. Kalau itu jelas tidak. Memang harus. Karena mungkin juga tidak semua apotek ada dan memang kan apalagi injeksi ya dok ya, memang harus diresepkan, terutama untuk rawat inap ini memang. Sekarang aja kalau di sini juga pemberian obat juga harus kultur ya, antibiotik juga harus kultur ya dok ya. Jadi misal pasien masuk, ya itu kan salah satu dari program tadi dok, PPRA dok. Jadi pasien masuk kalau memang ada indikasi infeksi bakteri, nanti kita tidak melarang tidak menggunakan antibiotik dok. Antibiotik tetap dipersilakan, tapi harus dilanjutkan dengan kultur karena istilahnya gini, kita tidak boleh terus meraba-raba gitu loh. Di awal ada indikasi infeksi, oke antibiotik masuk gitu. Tapi ya habis itu kita harus ada bener nggak itu antibiotiknya gitu. Sesuai atau tidak. Jadi jangan nanti kalau sudah jelek dulu baru kultur. Udah resisten sensitif itu memang ya tipis sekali dan kadang akan lebih baik memang tahu dari depan kan dok. Memang sedih kalau lihat pasien dengan
R-nya banyak itu sedih banget. Saya yang baca juga sedih, sedih Dok. banget. Cuman Lebih ke pusing juga, Dok. Ya, aduh gimana ini R semua yang sensitif cuma satu. Ya mungkin seperti Mbak Bina juga kan memang untuk individu pastinya juga sulit ya dok ya, sulit memang, tapi memang mungkin banyak komorbid ya, individu beda-beda lah ya dok ya, cobanya masing-masing, tapi insya Allah Mbak Bina bisa ya tetap rutin kontrol, tetap rutin periksa dengan TS penyakit dalam, dengan dokter spesialis penyakit dalam. Kalau ada apa-apa, asma eksaserbasi akut atau mungkin keluhan muntah darahnya tadi, kalau emergency bisa banget silahkan datang ke IGD Muardi, dan misalnya ada dirasa kurang nyaman dengan pengobatannya bisa kok dikonsulkan dengan dokternya ya dok ya. Bisa. Mungkin gimana dok kalau ini kok sering masih sering ISK-nya gitu, bisa dikonsulkan, nanti pasti akan dicarikan solusinya ya dok ya, terutama untuk pengobatan yang memerlukan antibiotik ini juga pasti nanti akan di belakang walaupun nggak kelihatan pasti juga akan berkonsultasi dengan timnya dokter Pristi. Seperti itu, karena memang sangat vital sekali di rumah sakit sebesar ini ya dok ya, dimana infeksi nosokomial tinggi ya, penyakitnya juga berbagai macam seperti itu. Nah, mungkin banyak banget pertanyaan hari ini nih dok, karena memang topiknya sangat menarik, juga masyarakat juga banyak banget yang habitnya mungkin kurang baik, kadang juga kita juga mungkin kurangan ya, juga. Kalau habit yang kurang baik itu bisa menyebabkan bom waktu kayak gini, bom waktu seperti ini, ya. Apalagi bahaya buat anak-anak, karena juga ternyata banyak juga dok anak-anak bayi balita tuh yang udah dok. kok bisa gitu kan, ternyata lihat pasien yang kok resisten ya, memang harus kita informasikan khusus, ya, dok, ya? Khusus ke masyarakat ini bahwa ini tuh bukan apa ya, obat dewa gitu, bukan obat segala penyakit gitu. Terus langsung beli, karena memang ya begitu mudahnya didapatkan. Regulasinya masih belum ini. Regulasinya memang masih kurang, jadi ibu-ibu yang punya anak-anak, orang tua tidak segampang itu memberikan antibiotik, terutama mengobatin batuk pileknya di rumah itu tetap harus berhati-hati karena memang tingkat resistensi tinggi ya dok ya. Nah, ini udah nggak kerasa dok, hampir sejam kita ngobrol-ngobrol, tapi sebelum berakhir monggo dari dokter Pristi closing statement dulu dok, monggo. Mungkin take home message mungkin dok. Take home message, monggo. Seperti yang tadi saya katakan, take home message-nya adalah bahwa tidak semua gejala penyakit itu obatnya adalah antibiotik. Jadi antibiotik itu bukan obat dari segalanya, gitu. Penggunaan antibiotik pun juga bukan tanpa resiko. Selain resiko efek samping, juga tadi resiko dari terjadinya resistensi atau bakteri bandel tadi. Kemudian mungkin yang terakhir ini dok, jadi penggunaan antibiotik ini harus bijak. Jadi tadi harus sesuai dengan indikasi, sesuai dengan dosis, sesuai dengan lamanya. Jadi tidak boleh di stop sendiri, tidak boleh ditambah sendiri, tidak boleh disisakan. Mungkin itu. Jadi antibiotik harus dari dokter yang memberikan, gitu. Tidak bisa kita beli sendiri. Mungkin poinnya di situ dok. Poinnya itu ya sobat Muardi. Satu lagi dok. Dok. Lupa. Healthy habit dok. Healthy habit itu ya, memang good habit, healthy habit. Gak cuma habit tentang antibiotik, tapi juga habit keseharian lainnya ya dok ya, cuci tangan, terus vaksin kalau memang vaksin. Ini ya vaksin sesuai dengan yang dijadwalkan, paling tidak sesuai dengan yang diaturan pemerintah. Yang diwajibkan memang sebaiknya dilakukan ya dok ya. Dokter Pristi, terima kasih banyak waktunya, informasinya untuk sobat Muardi. Buat saya juga ini betul-betul yang informasi yang ilmu yang sangat bermanfaat. Terus untuk sobat Muardi, hasil rekaman dari live streaming hari ini bisa disaksikan kembali nih di Facebook, Instagram, YouTube RSUD Dr. Muardi. Besok bisa jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan juga follow akun media sosial RSUD Dr. Muardi ya. Ada Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Terima kasih banyak yang sudah join, sudah kasih pertanyaan, sudah memberikan komentar. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di acara live streaming Muardi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih dokter.